Nabi mengajarkan doa kepada Abu Bakrah dalam hadis riwayatkan Abu Dawud. Insyaallah kita semua hafal. Cuma ana ingin kita menghayati isi doa ini dan tidak melupakan doa ini. Doa itu berbunyi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Dibaca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Coba kita bayangkan, banyak orang sakit. Sekarang orang dengan adanya check up medikal dia bisa tahu penyakit dia. Bagaimana orang yang hidup sudah tahu penyakitnya? Enak apa enggak hidupnya? Nggak enak hidupnya. Ketika dia nggak check up, Ustaz, tapi kan check up membuat kita berhati-hati kalau tahu penyakitnya. Iya, kalau kau tahu penyakitnya masih dini. Tapi kalau udah jadi penyakitnya, Allah, hidup bisa seperti mati. Kemarin ada salah satu jemaah kita yang subhanallah, dia sakit, periksa, ternyata kanker. Stadiumnya kayaknya udah gak ketulungan. Bagaimana hidup dia, hari-hari dia? Orang yang punya duit bisa check up, tapi orang yang gak punya duit. Ini doa sebenarnya penjaga kita dari segala penyakit. Yang pertama kita mengatakan Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan kesembuhan buat aku di badanku. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tiap hari kita minta. Dan bukan hanya sekali. Pagi hari kita minta 3 kali. Biasanya orang minum obat berapa kali? 3 kali. Ini kita pagi minta sama Allah 3 kali. Gak cukup itu, sore hari minta lagi. 3 kali lagi kita minta. Ya Allah, berikan kesembuhan di badanku ya Allah. Gak tahu, orang itu lemah. Aduh, kena cuaca berbeda sedikit, sakit. Panas sedikit, sakit. Dingin dikit, sakit. Salah makan, sakit. Salah tidur, aduh, badannya semuanya sakit. Kita itu makhluk yang lemah, maka kita minta sama Allah, afini fi badani ya Allah. Minta kesembuhan di badannya. Terus jamaah, pernah kita duduk sama orang yang buta? Pernah melihat orang yang jalannya kemudian pakai tongkat? Pernah melihat orang yang tidak mendengar? Wallahi kalau kita berangkat ke tempatnya, apa sekolah mereka? Ada tunarungu, netra. Kalau kita berangkat ke sana, kita akan tahu nikmat mata dan telinga kita. Maka di sini kita minta sama Allah, Allahumma afini fi badani. Lalu kita minta 2 hal, 2 nikmat supaya dijaga. Khusus badan seluruhnya, 2 yang kita minta. Di antara badan seluruhnya, ya Allah, berikan kesembuhan di telingaku ya Allah. Jemaah, mungkin kita merasa alhamdulillah ya, kita lahir dalam kondisi normal. Lalu kita nggak minta dijaga sama Allah, bisa jadi tabrakan, nggak bisa dengar. Itu bisa terjadi. Mata kita minta, ya Allah, afini fi basari. Ya Allah, mudah-mudahan mata kita dijaga. Antum kalau bisa ngelihat ada orang dari lahir sampai mati tidak pernah melihat keindahan dunia ini. Tidak pernah melihat keindahan dunia ini. Kita yang dikasih nikmat merasa tidak nikmat. Seakan-akan nikmat dari Allah itu cuma fulus. Dapat fulus, alhamdulillah, masya Allah. Rizki, sujud syukur, masya Allah. Ada nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan. Minta supaya dijaga sama Allah SWT. Di hadis lainnya, ini nikmat jamaah bisa jadi azab. 2 nikmat nih, atau 3 dengan badan seluruhnya, bisa jadi azab. Kenapa? Tatkala nikmat itu tidak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah. Ada orang yang buta sampai mati tidak pernah berbuat dosa matanya sehingga dia masuk surga. Dia memang 70 tahun anggap umur dia, tidak pernah melihat keindahan dunia. Tapi Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Manibtalaituhu bihabibatayhi." Barang siapa yang aku uji dia dengan
dua kekasihnya, dua matanya. Dan dia bersabar, maka aku akan berikan surga kepada dia. Selesai. Karena ada orang yang dengan matanya dia berbuat maksiat. Perampok tuh dari mana dia berbuat dosa? Dari matanya. Dia ngelihat rumah bagus. Coba kalau perampoknya buta, bisa nyuri? Gak bisa. Begal kita lihat. Dari mana dia membegal? Dia melihat dengan matanya. Artinya banyak dosa-dosa, bahkan hampir seluruh dosa itu bermula dari mata. Pendengaran juga jadi tempat dosa. Makanya di hadis yang lain, Rasulullah SAW berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan panca indera. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku. Wa min syarri basari. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari kejahatan mataku ini. Itu nikmat, bisa jadi berbuat jahat. Wa min syarri lisani. Lalu turun Nabi. Dan dari kejahatan lisanku ya Allah. Lalu Nabi mengatakan wa min syarri qalbi. Dan dari kejahatan hatiku. Wa min syarri mani. Kemudian turun lagi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku ya Allah. Nabi aja minta perlindungan. Padahal Nabi SAW itu maksum. Beliau itu terselamatkan dari dosa, terjaga dari dosa. Tapi beliau berdoa. Artinya selain kita minta kesembuhan di tubuh kita, kita minta kesembuhan di fisik kita, kita juga perlu berdoa minta supaya dilindungi dari kejahatan badan kita nih. Subhanallah, ada orang yang ketika sehat nggak pernah ke masjid. Sakit kepingin ke masjid. Kita ketika sehat, Masya Allah, bisa lari, bisa apa. Nggak ke masjid. Sakit, divonis sama dokter, aduh ini kayaknya ya sudah harus tobat ini, kata dia. Nggak ada harapan lagi nih, Masya Allah. Dokternya Syekh itu ya. Masya Allah. Pagi sebelum subuh sudah di masjid. Ketika badannya sakit, baru kita melakukan itu. Maka jemaah kita doa tiap hari minta itu. La ilaha illa anta. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Di sini jangan sampai ketika orang berobat kadangkala sampai melakukan kesyirikan dengan tidak sadar. Banyak pengobatan alternatif, iya boleh-boleh aja selama pengobatan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ada orang kepingin sehat, datang ke ustadz yang bisa mindah penyakit apa? Iya kan? Pakai telur. Oh, pakai telur itu sakit yang ringan. Kalau sakitnya besar bisa sapi. Nah, tergantung sakitnya, betul seperti itu. Kalau onta harus umroh dulu. Cuma tadi kita katakan, orang kadang-kala kepingin sehat, akhirnya berangkat ke tempat yang salah. Dikasih macam-macam. Jangan sampai kita minta sama Allah. Di doa itu akhirnya Nabi mengatakan la ilaha illa anta ya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Baik, selesai nih doa ini. Doa yang selanjutnya sama dalam hadis Abu Bakar. Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Dari kekufuran. Oleh jamaah, yang menjadi ukuran kita nanti adalah akhir hidup kita. Bukan sekarang. Oke, proses itu penting. Artinya orang melakukan proses berbuat baik, terus berbuat baik. Nah, tapi yang terpenting bagaimana kita ditutup dengan kebaikan. Kita perlu berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita kufur. Ada lulusan pesantren, jamaah, lulusan pesantren. Sekolah di Malang, di Muhammadiyah. Ya, lulusan pesantren di Unmu atau fakultas lain. Menikah dia. Masya Allah. Setelah menikah punya anak 2, tahu-tahu hilang dari rumahnya. Perempuan. Suaminya bingung. 3 bulan kemudian balik. Balik dalam kondisi hamil. Bayangin. Kita nggak tahu. Balik dalam kondisi hamil. Suaminya baik. Ditunggu sama anaknya lahir, lalu diceraikan sama suami.
Ternyata dia ini bersama orang non-muslim, sama orang Kristen. Balik lagi dan sekarang sudah pakai tato-tato salib di badannya. Wallahi kita nggak tahu jamaah. Ada yang lulusan pesantren, sekolah di perguruan tinggi Islam, ibunya telepon anak ngatakan, Ustadz, anak punya anak nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Wallahi kita nggak tahu jamaah. Allah yang membolak-balikkan hati. Tahu kejadian di masa Nabi SAW ada seorang lelaki yang dia penulis wahyu. Penulis wahyu. Dia menulis Al-Baqarah, dia menulis Al-Imran ya. Dia orang Nasrani masuk Islam. Kemudian pada satu peperangan dia bergabung dengan orang-orang Nasrani. Dan mati dalam kondisi kafir jamaah. Dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Menuliskan wahyu untuk Nabi SAW. Maka nggak ada yang tahu. Maka kita perlu berdoa meminta kepada Allah perlindungan. Karena Allah yang bisa melindungi kita. Jangan sampai kita ini sok gitu loh. Oh aku insya Allah masuk surga. Aku insya Allah sudah baik. Aku sudah umroh sekali beberapa kali. Aku sudah ini. Jangan. Kita perlu takut. Orang takut itulah yang berdoa. Kalau orang itu nggak takut nggak akan pernah berdoa. Kapan kita minta perlindungan jamaah? Umpamanya rumah kita aman. Kita tidak akan minta perlindungan. Tatkala ada ancaman kita telepon polisi. Siapa? Tolong diamankan. Begitu pula yang berdoa dengan doa ini adalah orang yang merasa takut dia. Dia nggak aman. Betul, kita ini nggak ada yang aman dari godaan setan sampai kematian. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau mau mati, anaknya bingung, keluarganya di sana. Bapaknya ini ditalkinin, ditemenin sama mereka. Bapaknya ngomong, ba'd. Tidak, belum, kata dia. Tidak, belum. Bingung anaknya, apa yang dimaksud dengan bapaknya. Ketika bapaknya sadar, ditanya sama ayah, kenapa kau mengatakan ini? Kata Imam Ahmad, ja'ani iblis. Iblis datang di kakiku, menggigit jarinya. Dengan mengatakan, futtani ya Ahmad. Kata Imam Ahmad, engkau selamat dari godaanku. Apa kata Imam? Belum, kata Imam Ahmad. Selama hayat masih digandung badan, kau masih bisa goda aku. Takut Imam Ahmad. Ketika dia ujub mengatakan, oh syaitan tidak berhasil menggoda aku, gugur semua amalan. Ketika orang itu bangga dengan amal kebajikannya. Wallah itulah yang akan menjadikan kekufuran. Wallahu a'lam. Maka kita berlindung kepada Allah dari kekufuran. Wa minal faqr. Minal kufri wal faqr. Dan minta perlindungan dari kefakiran. Orang kaya kadang-kadang gak doa ini. Karena merasa aman. Udah cukup duitku. Buat 7 keturunan insya Allah cukup. Nabi berdoa meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari kefakiran. Karena kita gak tahu jemaah. Berapa banyak orang yang kaya raya habis hartanya. Contoh ketika datang penjajah habis semua harta mereka. Atau dikuasain, kita lihat orang-orang yang Masya Allah yang punya duit 400 miliar tahu-tahu ditangkap karena korupsi, habis, jatuh miskin semuanya. Wallahi kita berdoa minta perlindungan dari kefakiran. Jangan merasa aman dengan harta yang dimiliki, itu Allah yang ngasih. Dan Allah bisa ambil kapan Allah mau. Kapan Allah mau, Allah mau ambil. Qarun kita tahu dari kaumnya Nabi Musa. Allah ambil bukan hanya hartanya, dirinya juga. Allah tenggelamkan dia di dalam tanah. Maka kita perlu minta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Ada sebuah hadis yang kita sering dengar dulu. Mungkin. Kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu hampir saja mendekati kepada kekufuran. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif sebenarnya. Tapi memang Nabi berlindung dari kefakiran. Para sahabat, Bilal bin Rabah, kaya apa miskin? Miskin. Dia pertahankan keimanannya. Dalam kondisi dia miskin. Ammar bin Yasir dalam kondisi nggak punya apa-apa. Cuma godaan orang miskin ini berat. Godaan orang miskin ini ya kita lihat. Kadangkala dia jual keimanannya. Kalau Anda melihat di negeri kita, Anda ketemu dengan orang-orang yang bekerja. Subhanallah jemaah. Bisa bayangin ada seorang perempuan
Dia itu pakai cadar, datang kajian, tapi kerja pakai rok pendeknya. Bisa bayangin. Dia cerita, ya Allah ya, anak kalau dengar cerita itu, ada teman yang datang, Ustaz gimana, fulana udah tobat Ustaz, tapi dia itu punya kontrak sama pekerjaannya. Kalau dia berhenti dia harus bayar 15 juta Ustaz. Dia gak punya duit Ustaz. Sekarang dia itu kerja dalam kondisi harus, karena dia jadi apa? Bukan yang jual-jual SPG, model kayak gitu. Itu ada kontraknya. Kata dia harus bertahan sampai bulan Januari Ustaz. Kalau nggak dia harus bayar 15 juta. Orang nggak punya kata dia. Bisa bayangkan dia gitu. Anak lihat ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Cuma tadi kefakiran itu kadang kala dengan iman yang kuat pun godaannya kuat. Dia tadi sudah tobat, imannya sudah kuat. Tapi dia terikat dengan kontrak. Mau apa dia sekarang? Duit nggak punya. Kalau dia punya duit kan tinggal bayar selesai. Makanya kita perlu minta perlindungan dari kefakiran. Karena bisa jadi orang jual imannya ketika dia dalam kondisi fakir. Namun tetap kuatnya keimanan itu yang membuat kita bertahan dalam kondisi apapun sebenarnya. Saudara-saudara kita yang di Mentawai. Subhanallah, di Mentawai itu orang bisa keluar masuk agama sehari 2 kali. Tergantung yang bawa makanan. Jadi pagi hari itu kalau yang datang orang Islam bagi-bagi makanan, mereka jadi Islam. Sore hari yang bagi orang Kristen, ya sudah masuk Kristen. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena imannya. Tapi kalau imannya kuat, dia tidak akan terima. Dia tidak akan terima. Sebagaimana kita katakan tadi, sahabat-sahabat yang hijrah, mereka tinggalkan semua hartanya demi iman. Karena imannya udah kuat. Tapi orang kalau keimanannya nggak kuat, ya dia bisa jual agamanya. Maka itu yang kedua, yang diminta perlindungan. Terus yang ketiga, wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Bayangkan jamaah. Kita minta, wallahi orang yang takut dengan azab kubur akan minta perlindungan. Tapi orang yang tidak takut, ya tadi merasa sudah nyaman di kehidupan ini. Merasa dia, insya Allah nggak akan diazab di kuburan. Dia tidak akan meminta perlindungan. Tapi kalau dia takut, dia akan minta perlindungan. Dan minta perlindungan dari azab kubur ini termasuk yang diminta oleh Nabi sebelum salam. Sebelum salam. Dari 4 hal Nabi minta perlindungan. Dari apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Wa min azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan. Kita kadang-kadang nggak takut sama Dajjal. Oh masih jauh Ustaz, Dajjal kayaknya belum mau keluar nih. Subhanallah, minta perlindungan sama Allah SWT. Kemudian di akhir Nabi mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kembali kita tauhid bahwasanya semua yang bisa menyelesaikan masalah kita, yang bisa membantu kita, yang bisa membimbing kita, yang bisa menjaga kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa segala-galanya hanya Allah Jalla Jalaluh, dan kita minta hanya kepada Allah. Barakallahu fiikum.